Rizal memarkir mobilnya di depan rumah besar yang tampak seperti sebuah rumah keluarga yang hangat, meskipun dia tahu itu lebih banyak menceritakan kisah-kisah masa lalu daripada kenyataan saat ini. Beberapa bulan terakhir, hidupnya dipenuhi dengan kebingungan dan perasaan hampa. Keputusan untuk datang ke rumah temannya, Andi, adalah cara dia berusaha melarikan diri dari kenyataan yang semakin menekan. Rizal keluar dari mobil dan menatap rumah itu. Sebuah bangunan besar dengan halaman luas yang dikelilingi pepohonan yang mulai menguning, menandakan musim gugur. Saat itu sore, dan udara terasa segar, meskipun ada angin dingin yang merayap pelan ke kulit. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju pintu depan, perasaan canggung mulai merayapi dirinya. Sejak tiba di kota ini, Andi selalu menjadi teman terbaiknya, dan dia tahu bahwa keluarga temannya adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa merasa sedikit tenang. Saat pintu dibuka, dia disambut dengan senyuman lebar Andi. Temannya itu memeluknya dengan hangat, mengundangnya masuk tanpa banyak bicara. "Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah khawatir," kata Andi sambil menepuk punggungnya dengan ringan. Rizal hanya tersenyum tipis, merasa tidak sepenuhnya berada di sana. "Terima kasih sudah mengundang," jawabnya pelan, meski pikirannya melayang entah kemana. Andi membimbing Rizal ke ruang tamu, tempat keluarga mereka biasa berkumpul. "Ibu di dapur, aku rasa dia sedang menyiapkan teh," kata Andi dengan nada santai. "Biar aku panggilkan dia." Rizal mengangguk, dan saat Andi pergi, dia menyusuri ruangan itu, memandangi segala sesuatu yang tampak begitu familiar namun terasa asing baginya. Rumah ini penuh dengan benda-benda yang menceritakan kisah kehidupan Andi dan keluarganya. Namun semuanya terasa jauh dari kenyamanannya sendiri. Lalu, dari arah dapur, terdengar langkah kaki yang mendekat. Ketika Rizal menoleh, matanya bertemu dengan sepasang mata yang berbeda dari yang ia bayangkan. Wanita yang muncul di ambang pintu adalah Ibu Andi, seorang wanita yang tampak lebih muda dari usianya, dengan rambut panjang hitam berkilau yang jatuh dengan anggun di bahunya. Wajahnya lembut, namun ada kesan kuat di matanya yang tak bisa diabaikan. Rizal merasa sesuatu bergerak dalam dirinya, sebuah getaran yang tak bisa dijelaskan. "Selamat datang, Rizal," kata wanita itu dengan senyum yang penuh kehangatan. "Aku dengar kamu sedang membutuhkan tempat untuk menenangkan diri. Aku senang kamu bisa datang." Rizal mengangguk, merasa sedikit kikuk. "Terima kasih, Bu," jawabnya. Suaranya terdengar lebih rendah dari yang ia harapkan. Ia merasa sedikit canggung. Namun juga ada sesuatu yang menarik dalam cara wanita ini melihatnya. Rasanya seperti ada dunia yang tidak terungkap di balik matanya yang penuh pengertian. Dan Rizal merasa seolah dia sedang diperhatikan lebih dalam dari sekadar seorang tamu. "Jangan sungkan, duduklah. Andi sedang menyiapkan teh, kamu pasti lapar setelah perjalanan panjang," kata Ibu Andi dengan suara lembut yang seolah menyelimuti ruang itu dengan ketenangan. Rizal mengangguk, dan saat ia duduk di sofa, ia merasa seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Keanggunan Ibu Andi tidak hanya terletak pada penampilannya, tapi juga dalam cara dia berbicara, cara dia bergerak. Segala sesuatu tentangnya terkesan penuh pertimbangan, namun begitu alami. Andi kembali ke ruang tamu dengan nampan teh dan beberapa kue, membawanya dengan senyum lebar. "Maaf, aku lama. Ibu aku yang terlalu banyak cerita," katanya sambil meletakkan nampan itu di meja. Rizal tersenyum, mencoba menghilangkan rasa canggung yang tiba-tiba menguasai dirinya. "Tidak masalah. Senang bisa beristirahat di sini," jawabnya. Ibu Andi duduk di sampingnya, dan Rizal bisa merasakan aroma parfum yang lembut menyusup ke hidungnya, menciptakan sensasi yang mengusik perasaannya. Ia berusaha untuk tetap fokus, namun matanya tak bisa lepas dari Ibu Andi yang seolah memiliki daya tarik magnetis. Setiap gerakan tubuhnya penuh ketenangan, namun juga penuh kehadiran, sesuatu yang tak mudah untuk dijelaskan. Selama percakapan yang berlangsung lebih santai dari yang Rizal bayangkan, ia mulai merasa seperti berada dalam dunia yang berbeda. Ibu Andi berbicara dengan cara yang begitu lembut dan penuh perhatian, tetapi ada semacam ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Meskipun obrolan mereka ringan membicarakan cuaca dan hal-hal sehari-hari, ada sesuatu yang terasa lebih dalam. Rizal merasa seperti diperhatikan dengan cara yang tidak biasa, dan dia tidak tahu bagaimana meresponsnya. Di suatu titik, Ibu Andi berbicara tentang masa mudanya, tentang mimpi-mimpi yang dulu ia miliki. "Aku dulu pernah ingin jadi penulis," katanya dengan senyum yang tampak melankolis, "tapi hidup membawa aku ke arah lain." Rizal mendengarkan,
merasa ada semacam kedekatan yang terbentuk dalam keheningan itu. Sebuah pertanyaan terlintas di pikirannya. Bagaimana mungkin dia merasa begitu terhubung dengan seseorang yang baru saja ditemuinya? Seseorang yang sepertinya begitu jauh dari kehidupannya yang sederhana? Andi menambahkan beberapa komentar ringan, tapi Rizal tak bisa lepas dari pikiran tentang ibu Andi. Wanita itu tampak terlalu mengerti, terlalu penuh dengan cerita-cerita yang tak terucapkan. Mungkin itu yang membuatnya merasa begitu tertarik, meskipun dia tahu bahwa perasaan itu sulit untuk dijelaskan. Malam pun mulai datang, dan perbincangan mereka berlanjut dalam ketenangan yang semakin mendalam. Setiap detik yang berlalu terasa lebih bermakna, dan Rizal menyadari bahwa ia berada di tempat yang jauh lebih berharga daripada sekadar tempat berteduh. Itu adalah tempat di mana ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Sebuah ketenangan yang datang dari kehadiran Ibu Andi, yang tanpa sadar, sudah mulai mempengaruhi cara Rizal melihat dunia. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak Rizal tiba di rumah Andi. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk mencari ketenangan, setiap hari yang ia habiskan di sana membawa perasaan yang lebih rumit daripada yang ia duga. Setiap kali ia berinteraksi dengan Ibu Andi, ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya, sebuah ketegangan yang sulit dijelaskan, namun begitu nyata. Ibu Andi selalu hadir dengan sikap tenang dan penuh perhatian. Bahkan ketika dia hanya duduk di dekatnya saat makan malam, ada sesuatu dalam cara dia berbicara dan mendengarkan yang membuat Rizal merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia ini. Kadang-kadang, ia merasa seperti diperhatikan lebih dalam daripada yang ia inginkan. Namun, ada juga saat-saat ketika matanya bertemu dengan Ibu Andi, dan keduanya terdiam dalam keheningan yang penuh makna. Dalam tatapan itu, Rizal merasa seolah-olah dia bisa membaca setiap lapisan perasaan yang tak terucapkan, sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan ringan. Suatu sore, setelah Andi pergi keluar untuk bertemu teman-temannya, Ibu Andi mengundang Rizal untuk duduk bersama di ruang tamu. Di luar, langit memerah dengan warna senja, menciptakan cahaya lembut yang menyelimuti ruang itu. Ada ketenangan yang mengalir, dan Rizal merasa seolah-olah dunia di luar itu tak lagi ada. Di sana, hanya ada mereka berdua, terperangkap dalam ruang waktu yang penuh ketegangan emosional yang tak terucapkan. Rizal. Suara Ibu Andi terdengar lembut, namun penuh arti. Aku tahu kamu datang ke sini untuk mencari ketenangan. Tapi terkadang, kita harus menghadapi perasaan yang kita coba hindari. Rizal menatap Ibu Andi, terkejut mendengar kata-kata itu. Apa maksud Ibu? Tanya Rizal. Suaranya terdengar lebih lembut dari yang ia harapkan. Ibu Andi tersenyum. Senyum yang tampak lebih dalam kali ini. Seperti senyum seseorang yang tahu lebih banyak tentang hidup daripada yang mereka perlihatkan. Kehidupan seringkali membawa kita pada perasaan yang rumit, jawabnya, dan kadang kita hanya perlu berbicara tentangnya untuk melepaskan beban itu. Rizal merasa matanya berat, dan ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, menyadari bahwa percakapan ini, meskipun tidak ada yang eksplisit, membuat hatinya berdebar. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan, Ibu, ujarnya dengan suara yang hampir berbisik. Saya merasa bingung, seperti saya berada di tempat yang salah. Ibu Andi mengangguk pelan, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Rizal. Kadang-kadang, kita merasa begitu. Tapi, terkadang kita harus berhenti mencari jawaban dan hanya hidup dalam momen tersebut. Ada keheningan panjang di antara mereka, seakan kata-kata Ibu Andi meresap dalam diri Rizal. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak, sebuah perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ada ketertarikan, namun bukan hanya pada penampilannya. Ketertarikan itu lebih pada cara Ibu Andi berbicara, cara dia membuatnya merasa dihargai dan dipahami dalam cara yang tidak biasa. Tanpa sadar, Rizal mulai merasakan kehadiran Ibu Andi lebih dari sekadar seorang teman orang tua. Keesokan harinya, setelah sarapan, Ibu Andi mengajak Rizal untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Andi, yang masih tidur, memberi izin mereka untuk pergi berdua. Udara pagi itu dingin, tetapi cerah, dan taman yang luas penuh dengan bunga dan pohon-pohon yang bergoyang pelan diterpa angin. Rizal, kamu suka berkebun? Tanya Ibu Andi sambil berjalan di sampingnya. Rizal menggelengkan kepala. Tidak begitu. Tapi saya selalu menikmati waktu yang tenang di luar ruangan. Ibu Andi tersenyum, seolah senang mendengarnya. Aku rasa kamu akan lebih menikmati ini jika kita tidak terburu-buru, katanya dengan lembut, menyentuh beberapa bunga dengan hati-hati, seolah mereka adalah hal yang sangat berharga. Kadang-kadang,
Hal-hal kecil ini bisa memberi kita ketenangan yang kita butuhkan. Rizal mengangguk. Meskipun hatinya berdebar-debar. Ada kedekatan yang tak terucapkan antara mereka. Dan setiap kata yang keluar dari Ibu Andi terasa lebih seperti sebuah undangan untuk mengenalnya lebih dalam. Ia merasa seolah-olah dia sedang berada dalam sebuah dunia yang penuh dengan makna dan perasaan yang sulit dijelaskan. Di sepanjang jalan setapak yang dipenuhi dengan daun-daun yang berguguran, mereka berbicara tentang hal-hal biasa. Tetapi Rizal merasa ada ketegangan yang tumbuh di udara. Setiap tatapan Ibu Andi membuat hatinya semakin gelisah. Terkadang, ketika mereka berhenti sejenak untuk melihat bunga atau pohon yang indah, mereka berdiri begitu dekat, dan Rizal bisa merasakan kehangatan tubuh Ibu Andi di dekatnya. Pada satu titik, Ibu Andi berhenti dan menatapnya dengan serius. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Rizal, aku bisa melihat bahwa kamu sedang berjuang dengan perasaanmu. Kadang kita hanya perlu memberi ruang pada perasaan itu tanpa memaksanya keluar. Rizal merasa hatinya seperti tercekat. Apa yang kamu maksud? Tanya Rizal, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Ibu Andi menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Seperti seorang ibu yang tahu lebih banyak tentang kehidupan daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang kita takut pada perasaan kita sendiri. Jawabnya pelan. Tapi perasaan itu tidak selalu harus dijelaskan. Kadang kita hanya perlu merasakannya. Mereka berdiri dalam keheningan, dan Rizal merasa seolah-olah waktu berhenti. Dalam momen itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia mulai menyadari bahwa perasaan yang dia alami bukanlah sekadar rasa ingin tahu atau ketertarikan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana, sebuah kedekatan yang tumbuh tanpa ia sadari. Rizal menunduk, mencoba untuk mengumpulkan pikirannya. Saya tidak tahu bagaimana harus merespons, katanya dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Ibu Andi tersenyum dengan lembut. Tidak apa-apa. Tidak semua perasaan harus dijawab dengan kata-kata. Ketegangan itu tetap ada, terperangkap di antara mereka. Tapi ada juga kedamaian yang datang dari kenyataan bahwa mereka tidak perlu mengatakannya. Perasaan itu, meskipun belum terungkap, semakin kuat. Dan Rizal tahu bahwa dalam keheningan ini, sesuatu yang baru sedang dimulai. Malam itu, rumah Andi terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit di luar semakin gelap, dengan bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan tebal. Rizal duduk di ruang tamu, menatap api kecil yang menyala di perapian. Hatinya terasa berat, penuh dengan perasaan yang sulit ia mengerti. Ketegangan yang selama ini terbangun antara dirinya dan Ibu Andi kini, menjadi beban yang semakin sulit untuk diabaikan. Sudah beberapa minggu sejak ia tiba di rumah ini, dan selama itu, hubungan antara dirinya dan Ibu Andi telah berkembang dalam cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap percakapan, setiap tatapan, semakin membuatnya merasa terperangkap dalam perasaan yang tak terungkap. Ia tahu, ada sesuatu yang kuat antara mereka, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya. Namun, ketegangan itu juga membawa rasa cemas. Rasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka membiarkan perasaan itu menguasai mereka. Rizal memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Namun setiap kali ia teringat pada Ibu Andi, hatinya berdegup lebih cepat. Setiap kali mereka berbicara, ada rasa kedekatan yang muncul dengan begitu alami, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain jauh lebih lama daripada yang sebenarnya terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dihormati. Sesuatu yang tidak bisa mereka langgar begitu saja. Ketika suara langkah kaki terdengar mendekat, Rizal membuka matanya dan melihat Ibu Andi berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wanita itu mengenakan gaun santai berwarna biru, dan rambutnya tergerai bebas, menambah kesan ketenangan yang selalu mengelilinginya. Wajah Ibu Andi tampak tenang, namun matanya memancarkan kehangatan yang seolah-olah bisa membaca perasaan Rizal tanpa perlu kata-kata. Rizal. Suara Ibu Andi terdengar lembut, namun penuh arti. Aku rasa kita perlu berbicara. Rizal menatapnya, merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Tentu, Bu. Jawabnya dengan suara yang lebih rendah dari yang dia inginkan. Ibu Andi melangkah masuk, duduk di sampingnya dengan jarak yang sedikit lebih dekat dari biasanya. Rizal merasa tubuhnya tegang. Namun ia tahu bahwa ini adalah percakapan yang tak bisa dihindari. Mereka berdua duduk dalam keheningan sejenak, masing-masing dengan pikiran yang tak terucapkan, sebelum Ibu Andi akhirnya membuka mulut. Aku tahu kamu merasa bingung, Rizal, kata Ibu Andi pelan. Perasaan yang kamu alami,
Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dimengerti. Tapi kamu juga harus tahu bahwa terkadang kita tidak bisa mengontrol perasaan kita. Rizal menunduk, tak tahu harus berkata apa. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bu, katanya dengan suara pelan. Semua ini terasa terlalu rumit. Saya tidak ingin membuat kesalahan, terutama pada Andi. Ibu Andi mengangguk, mengerti dengan penuh pengertian. Aku paham, Rizal. Aku juga tahu betapa pentingnya hubunganmu dengan Andi. Dan aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam sesuatu yang bisa merusak segalanya. Tapi perasaan kita adalah bagian dari diri kita, dan kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Rizal menatapnya, hatinya penuh dengan kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Bu, saya merasa seperti saya sedang bermain dengan api. Ibu Andi menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, Rizal melihat sisi lain dari dirinya yang lebih terbuka. Rizal, aku tahu kamu tidak ingin melukai siapapun, terutama Andi. Dan aku menghargai itu. Tapi aku juga tahu bahwa perasaan ini, meskipun rumit, tidak bisa diabaikan. Kita hanya perlu tahu bagaimana menghormatinya. Ada keheningan lama di antara mereka, dan Rizal merasakan ketegangan itu semakin membesar. Namun, dalam keheningan itu, ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Perasaan yang ia alami bukanlah tentang mengubah apapun dalam hidupnya atau dalam hidup Ibu Andi, melainkan tentang memahami dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ketertarikan yang ia rasakan bukan semata-mata tentang fisik atau keinginan semu, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap kedalaman emosi yang mereka berbagi. Rizal akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Ibu Andi dengan mata yang penuh pemahaman. Saya tidak tahu bagaimana harus melangkah ke depan. Tapi saya tahu bahwa saya harus menghormati apa yang sudah ada. Apa yang kita rasakan ini, kita tidak bisa memaksanya. Kita harus tahu kapan waktunya untuk mundur. Ibu Andi tersenyum, senyuman yang penuh pengertian dan kedamaian. Kamu lebih bijaksana dari yang kamu kira, Rizal. Aku tahu bahwa ini tidak mudah. Tapi kamu benar. Kita harus tahu kapan harus mundur. Dan kapan kita harus melepaskan perasaan itu tanpa harus mengubah apapun. Rizal mengangguk pelan, merasa ada kelegaan yang datang dari kata-kata Ibu Andi. Ia tahu bahwa perasaan yang ia alami tidak akan mudah hilang, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus belajar untuk mengendalikannya, untuk menjaga jarak, dan untuk menghormati batasan yang ada. Perasaan ini, meskipun kuat, tidak harus mengubah segalanya. Mereka masih bisa saling menghormati dan memahami tanpa melampaui batas yang seharusnya dijaga. Ketegangan yang selama ini ada antara mereka mulai mereda. Dan meskipun perasaan itu masih ada, Rizal merasa lebih damai. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak perlu berubah menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Mereka dapat tetap saling mendukung dan menghormati tanpa harus melibatkan emosi yang lebih dalam. Ibu Andi menatapnya dengan penuh kehangatan, lalu berdiri. Rizal, kamu memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Jangan biarkan kebingungan ini menghalangi langkahmu. Rizal tersenyum, merasa hatinya sedikit lebih ringan. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha. Ibu Andi memberi satu tatapan terakhir yang penuh arti sebelum melangkah pergi, meninggalkan Rizal di ruang tamu yang tenang itu. Dalam keheningan malam, Rizal merasa seolah-olah dia telah mengerti sesuatu yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Perasaan itu, meskipun tidak terucap, telah membawa perubahan dalam dirinya. Ia tahu sekarang bahwa perasaan yang ia alami bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, tetapi sesuatu yang perlu dihormati dan dipahami. Malam itu, Rizal duduk sendirian, merenung. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang masih harus dipahami dalam hidupnya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa damai. Perasaan itu, meskipun rumit, memberi ruang untuk pertumbuhan. Dan itu sudah cukup.